Assalamualaikum Sobat Football United. Review Manchester United 2 PAOK 0. Manchester United mendapatkan hasil positif setelah sekian banyak pertandingan di Eropa. Kabarnya sekitar berapa? 10 atau 11 pertandingan ya. Gua nggak tahu persisnya, tapi yang jelas sudah cukup lama Manchester United ini tidak mendapatkan kemenangan. Tapi di pertandingan menghadapi PAOK akhirnya itu terhenti ya. Manchester United bisa mendapatkan kemenangan yang menurut gua penting ya di kompetisi seperti Europa League ini, bagaimana Manchester United bisa mendapatkan kemenangan. Dan kalau melihat di 3 pertandingan awal di Europa League musim ini, Manchester United tidak bisa mendapatkan kemenangan. Mereka juga memiliki dinamikanya masing-masing pertandingan-pertandingan itu. Misalnya mereka tampil menyerang, tampil menekan menghadapi FC Twente, tapi mereka sempat unggul dulu, namun akhirnya mereka ceroboh ya kan, akhirnya 1-1. Mereka tandang di mana mereka bisa mencetak gol duluan. Pertandingan sulit sebenarnya di Turki dan juga di Portugal, tapi mereka juga gagal mendapatkan kemenangan akhirnya. Dan menghadapi PAOK nih 2-0. Ini hasil yang positif. Gue ingin melihat dari sisi hasil dulu. Ruud van Nistelrooy akhirnya bisa mempersembahkan kemenangan pertama Manchester United di Eropa musim ini. Itu hasil positif juga. Namun dari permainan di mana ada beberapa perubahan di atas lapangan starting 11. Johnny Evans dengan Victor Lindelof diduetkan dulu. Ini menyimpan Lisandro Martinez serta Matthijs de Ligt ya. Lalu di lini tengah Casemiro dengan Ugarte lagi. Dan Garnacho dipercaya lagi, sementara Rashford diistirahatkan di bangku cadangan diganti oleh Amad Diallo, Bruno Fernandes serta di depan Rasmus Højlund. Di babak pertama menurut gua Manchester United tampil membosankan ya. Determinasi mereka rendah, agresivitas mereka rendah. Walaupun mereka setelah 10 menit pertandingan mereka dominan dalam possession, tapi bagaimana lini pertahanan yang kuat dari PAOK membuat Manchester United tidak mampu bertindak lebih jauh ketika mereka menyerang, terutama di kotak penalti dari PAOK ya di babak pertama ini. PAOK sendiri sebenarnya ketika Manchester United memegang possession, mereka sangat hati-hati. Mereka tidak memaksakan untuk melakukan pressing, mereka lebih banyak menunggu di posisinya masing-masing untuk pemain PAOK. Dan gue juga melihat bagaimana area gelandang bertahan dari PAOK ini sebenarnya berongga sekali, lobang sekali. Dan Bruno Fernandes, Casemiro, dan juga pemain-pemain lain yang melakukan serangan di daerah gelandang bertahan PAOK, mereka sering sekali mendapatkan space, mendapatkan ruangan untuk bisa memegang bola di sana. PAOK mereka nampaknya fokus untuk menjaga kotak penaltinya dan itu berhasil. Sayangnya Manchester United di babak pertama mereka kurang kreativitas, mereka kurang determinasi, mereka kurang agresivitas. Lalu yang parah juga menurut gue ya, mereka banyak melakukan kesalahan, umpan-umpan di sepertiga akhir pertahanan PAOK. Ini kualitasnya nggak bagus ya. Sering sekali umpan itu nggak nyampe, sering sekali salah pengertian ataupun salah umpan. Banyak sekali kesalahan di sana sehingga serangan yang dilakukan oleh Manchester United ini tidak maksimal dan nyaris tanpa momentum yang berbahaya. PAOK sendiri juga akhirnya mereka bisa nyaman dengan situasi tersebut dengan sesekali mereka melakukan serangan sporadis ya langsung ke depan. Namun lini pertahanan Manchester United menurut gua tampil bagus. Nampaknya PAOK ini memang menunggu mereka sambil mereka bertahan dengan solid ya di lini garis pertahanannya, artinya di kotak penaltinya. Mereka juga berharap Manchester United ini melakukan kesalahan ya, karena ya rekornya itu cukup tinggi. Manchester United melakukan kesalahan dan mereka menantikan momentum tersebut. Dan di babak pertama menurut catatan gue mereka mendapatkan satu momentum tersebut di mana akhirnya ada pemain dari PAOK ini bisa melakukan shooting, tapi untung Andre Onana bisa menepis bola tersebut sehingga ya aman gawang dari Manchester United. Memasuki babak kedua, gue sebenarnya pada saat itu berharap Manchester United memang
melakukan perbedaan ya, artinya determinasi mereka lebih tinggi, mungkin tempo mereka naikkan, agresivitas mereka naikkan juga karena mereka butuh untuk mencetak gol. Situasi 0-0 ini situasi yang tidak bagus, apalagi melihat permainan Manchester United di babak pertama yang membosankan ya kan. Bisa jadi bumerang yang berbahaya gitu. Mereka harus mencetak gol dan akhirnya memasuki babak kedua baru 5 menit Manchester United sudah bisa unggul dulu. Dan menurut gue skema gol yang tercipta fantastis. Amad Diallo berhasil menyelinap ya, menyundul bola, mengincar tiang jauh, crossing ataupun assist yang bagus juga dari Bruno Fernandes, dan Manchester United 1-0. Setelah situasi 1-0 ini tentu saja ada dinamika yang berubah lagi di atas lapangan. PAOK yang tadinya mereka tampil lebih santai, mereka tampil lebih mengatur posisi, mau tidak mau mereka akhirnya tampil lebih agresif, determinasi mereka naikkan, dan di situ mereka tampil lebih berbahaya ya menurut gue di babak kedua. Hanya saja untungnya lini pertahanan Manchester United juga tampil solid. Namun demikian tetap ada kecerobohan-kecerobohan yang terjadi. Tadi sempat ada bola di kotak penalti dari Manchester United kepada penyerang dari PAOK ya, Tissoudali, yang lepas dari pengawalan pemain belakang Manchester United, yang sekali lagi mereka fokus kepada bola, mereka tidak melihat pergerakan pemain. Hanya mungkin sekitar 5 meter di depan gawang Andre Onana. Untung tendangannya ini lemah sehingga bisa diselamatkan oleh Andre Onana. Dan menurut gue hal-hal seperti itulah yang sering sekali menghukum Manchester United di pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana mereka sudah unggul. Menghadapi FC Twente contohnya, mereka sudah unggul lalu mereka melakukan error dan akhirnya mereka terhukum dengan hal tersebut. Untung tadi tidak terjadi ya. Dan ya Manchester United juga karena PAOK ini terbuka lini pertahanannya, mereka lebih naik lagi karena mereka harus mencetak gol ya kan, mereka butuh mengejar ketertinggalan. Dan tadi ada sebuah bola dari Christian Eriksen yang sebenarnya bolanya nggak nyampe, bisa diamankan oleh pemain dari PAOK, tapi kinerja etos kerja dari Amad Diallo di pertandingan tadi menurut gue luar biasa. Dia mencuri bolanya, dia dribbling sendiri, dan dia berani melakukan eksekusi dari jauh. Dan ya, dia mencetak gol keduanya yang fantastis betul. Bolanya tajam sekali di sebelah kanan gawang dari PAOK. 2-0, situasi yang sangat aman menurut gue bagi Manchester United. Ya, Manchester United di babak kedua tampil lebih bagus menurut gue, tapi tetap mereka banyak juga melakukan kesalahan. Dan mungkin kekurangan dari Manchester United ada dua hal kalau gue lihat. Nomor satu adalah yang paling besar, yaitu adalah kesalahan dalam memberikan umpan. Banyak sekali umpan-umpan yang gak nyampe dari para pemain Manchester United, salah pengertian ya dan lain-lain. Dan menurut gue ini bukan lagi terkait dengan pelatih, ini betul-betul ini terkait dengan situasi individu dari para pemain Manchester United ya. Karena untuk umpan seperti itu kan dengan pemain yang sudah top profesional berada di Manchester United tidak perlu lagi diajari dari awal, mereka harusnya tahu. Dan tadi banyak sekali yang tidak nyampe umpannya, salah pengertian terlalu banyak, sehingga sebenarnya PAOK tidak terlalu istimewa menurut gue. Ketika Manchester United sebenarnya tampil lebih akurat bola-bolanya ya, sangat terbuka, Manchester United bisa lebih dari 2 gol sebenarnya. Tapi ya karena umpan-umpan yang tidak nyampe itulah, ataupun salah pengertian, kualitas umpan yang tidak bagus lah, itu intinya. Akhirnya Manchester United tetap bisa menang, itu harus disyukuri, tapi terasa kurang maksimal kemenangan tadi. Dan faktor ataupun kekurangan yang nomor 2 adalah kembali lagi sepertiga akhir dari Manchester United. Tadi banyak sekali juga salah keputusan ya, end passing yang tidak pas, eksekusi yang tidak pas ya, yang tidak tajam. Misalnya tadi Rashford sempat ada peluang momentum di sana, tapi bolanya melebar sedikit saja. Lalu Rasmus Højlund juga sempat terjebak offside ya, ada momentum sebenarnya di sana. Jadi permasalahan sih menurut gue tetap di lini depan. Namun ya inilah sepak bola. Manchester United tentu saja tidak bisa menguasai seluruh pertandingan selama 90 menit, menguasai seluruh peluang selama 90 menit. Tapi pembeda betul datang dari seorang Amad Diallo sebagai penegas ya, bahwa dia bisa ini menjadi solusi lini depan Manchester United. Dan ya balik lagi dengan penampilan yang menurut gua ini kurang maksimal dari Manchester United, tapi yang harus disyukurin pertama adalah
tentu saja kemenangan ya. Dan kemenangan ini juga diraih dengan clean sheet, dan menurut gue ini merupakan catatan yang bagus. Semoga setelah ini ada perbaikan dari sisi penampilan dan bisa melanjutkan kemenangan ini di pertandingan-pertandingan selanjutnya, dan terutama yang paling dekat adalah menghadapi Leicester di hari Ahad nanti di pertandingan terakhir dari Ruud van Nistelrooy sebagai head coach interim dari Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.